Untuk kakak dan abang yang sudah sidi, belum menikah dan berusia di bawah 30 tahun, kakak dan abang berkesempatan untuk bergabung dengan guru sekolah minggu loh. Yuk sama-sama kita melayani Tuhan dalam pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Bagi yang mau ikut pelayanan GSM, langsung chat kontak ini ya di 087777452201. Mau lihat teh? Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Loh, kok kakak sendiri ya? Kan gak enak kalau ibadah sendiri. Yuk adik-adik kita panggil teman kakak, Abang Rian dan Kak Yesika. Halo Kak Sonya, halo adik-adik. Halo Kak Sonya, halo Kak Yesika, halo juga untuk adik-adik di rumah. Hai Bang Rian dan Kak Yesika, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan Kak, hari ini sangat baik, tapi juga lagi sedih nih. Wah, Kak Yesika sedih, kok kita bisa sama? Kalau Bang Rian sebenarnya sehat, tapi Bang Rian sedih karena belum bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu untuk beribadah bareng di sekolah minggu. Iya, aku, Bang Rian dan Kak Yesika juga sedih nih karena belum bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu dan kangen juga nih melayani dengan adik-adik sekolah minggu. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita dimanapun kita berada, maupun kita di rumah ataupun di luar rumah. Dan tema kita pada hari ini adalah Aku mau berpegang pada Tuhan. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Sonya Boru Hutajulu dan ditemani oleh Kakak namanya Yesika Boru Simanjuntak. Kalau abang pasti pada kenal kan, Bang Rian Purba. Dan diiringi musik oleh Bang Jeremy Manik. Halo, Bang Jeremy. Sebelum kita memulai ibadah kita, untuk lebih bersemangat lagi, kakak punya yel-yel nih. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawab, Jesus love me, yes. Wah, kurang semangat nih kalau kakak lihat dari sini. Sekali lagi ya adik-adik, anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Iya, semuanya sudah semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, untuk adik-adik di rumah dipersiapkan ya Alkitabnya, kidung ceria, dan juga uang persembahannya. Sudah dipersiapkan? Abang yakin sudah dipersiapkan ya? Nah, sebelum memulai ibadah, mari kita untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik siapa di sini kalau mau berangkat ke sekolah selalu bersemangat? Oh, tapi saat ini kita hanya sekolahnya di rumah ya, online ya. Tapi adik-adik jangan sedih. Adik-adik tetap harus semangat belajar di rumah supaya adik-adik semakin pintar. Oke adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Marsikola Au Amang.
Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, tadi lagu pertama Abang yakin sudah pada semangat semua kan di rumah untuk ibadahnya. Nah, untuk lagu kedua bercerita tentang doa. Lagu kedua judulnya apa ya Kak Yesika? Ya adik-adik di rumah kita angkat satu lagu pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tita Allah pada minggu ini adalah tita ketiga dan maksudnya demikianlah bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sudah pasti tahu kan kalau Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Holland Dak Danak. Holland dak danak namet metal, alaina boyau tu Jesus lau. Holland di bana olowaki, bayi nasahan tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakonawon, tu somargogo dak danak mon. Nihongoluku pake mai, tau hasangapon digoarni. Doa pengampunan dosa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan bulan November tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Nah, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ayo kita angkat satu lagu pujian, adalah Sukacita. Adalah sukacita
Dingalukon gok lastiro hadoau dingalukon tongkong dirohakon mau liate gok lastiroha maringgang holong di Tuhan dia mau liate gok lastiroha maringgang holong di Tuhan dia. Doa pengakuan iman. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan kita bernyanyi satu lagu yang berjudul Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca. srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lebat. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita akan menunjukkan sikap berdoa bagaimana anak sekolah minggu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah. Bapa di surga, kami akan bersekutu melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami dengar, dan bukalah hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak sekolah minggu, kita akan membaca Alkitab, yakni firman Tuhan pada minggu ini, tertulis dalam kitab Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kitab Yohanes Perjanjian Lama atau Baru ya? Iya, ini adalah kitab Perjanjian Baru. Ya. Inang akan membaca terlebih dahulu di ayat 1 dan nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Saya akan membaca ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?"
Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, firman Tuhan pada saat ini mengangkat satu tema yang mengatakan aku akan berpegang pada Tuhan. Inang mau bertanya, apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, kita pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Yesus itu adalah Yesus yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Contohnya, kita diberikan kesempatan setiap hari di dalam kehidupan kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Lalu yang lebih kita syukurin adalah bahwa Yesus memberikan suatu harga yang paling mahal, yakni penebusan yang Dia berikan kepada kita. Dia rela mati di kayu salib, adik-adik, dan Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada ayat yang menjadi ayat yang paling istimewa. Nanti boleh adik-adik sekolah minggu ini dihafal ya, adik-adik sekolah minggu ini dihafal ya. Mazmur 28 ayat 7 dikatakan demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku dan nyanyianku bersyukur kepadanya. Kenapa mengatakan demikian? Karena ada satu yang mendorong mengucapkan demikian, karena dia hanya berpegang kepada Tuhan saja. Orang yang selalu berpegang pada Tuhan saja, maka dia akan mendapatkan satu yang istimewa, yakni dia menolong kita dalam kondisi yang bagaimanapun. Nah, di dalam Alkitab kita pada saat ini menceritakan tentang, coba kita lihat dulu siapa yang tahu tentang cerita Lazarus. Di dalam ini, di dalam pasal 11 ini kita akan membaca, kau adik sekolah minggu membaca dari ayat 1 nanti sampai ayat 26. Kita lihat di sana adalah dikatakan apa yang terjadi ya, bahwa Yesus melakukan satu hal yang membuat yang tiga bersaudara itu merasa bersyukur dan bersukacita. Peristiwa apa sih adik-adik yang dilakukannya sehingga mereka bersyukur dan semakin percaya kepada Yesus? Apa? Oke, kita akan dengarkan ceritanya. Ya, pada suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Adik-adik tahu siapa namanya? Yang 3 bersaudara ini, yang namanya adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Siapa tadi? Maria, Marta, dan Lazarus. Lalu adik-adik sekolah minggu, ada hal yang menyedihkan. Ada hal yang menyedihkan. Ya, hal apakah yang menyedihkan yang terjadi kepada mereka? Di antara yang bertiga, yakni Lazarus sakit, adik-adik. Lazarus ini sakit. Dia sakit. Lalu Maria juga dan Marta juga mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Mereka bersahabat dengan Tuhan Yesus. Maka mereka memberikan kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diberikan kabar bahwa saudaranya, yakni si Lazarus itu lagi sakit parah. Lalu mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan mampu menyembuhkan dia. Karena mereka sudah mendengar, sudah menyaksikan banyak hal-hal mujizat adik-adik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sakit, menjelitkan mata orang buta, menyembuhkan yang lumpuh, banyak hal.
yang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu mereka tadi bahwa Yesus itu adalah sahabat mereka, hubungan yang baik dengan mereka, lalu memberi kabar kepada Yesus. Lalu mereka datang, oh tuh beri kabar kepada Tuhan Yesus, ini si Lazarus adikku lagi sakit parah, lalu dia pasti akan menyembuhkan. Lalu adik-adik, di tempat yang jauh Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Dia mendengar kabar itu. Lalu 2 hari kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania, ya, ke kota Betania. Tetapi adik-adik sekolah minggu, ketika Yesus sampai di sana, ternyata apa yang terjadi? Ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur 4 hari adik-adik. Sudah dikubur 4 hari dia. Lalu Maria pun menangis, dia menangis karena saudaranya. Dia datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, oh Tuhan Yesus, itu saudaraku sudah mati, saya sangat sedih sekali. Andaikan Tuhan Yesus ada di sini, dia pasti masih hidup. Itu kata Maria, ya, kata Maria kepada Yesus. Lalu bagaimana Yesus? Yesus pun sedih. Yesus juga menangis. Ternyata adik-adik, Yesus juga pernah menangis loh. Ya, dia menangis karena memang sahabatnya sudah meninggal. Lalu adik-adik, apalagi yang terjadi di dalam hal ini? Kita lihat dalam firman Tuhan. Ternyata lalu Tuhan Yesus pergi ke kuburan. Kuburan itu sudah tertutup adik-adik. Lalu mereka pun berkata, lalu dia pun berkata seperti ini adik. Angkatlah batu ini perintah Tuhan Yesus. Angkatlah batu ini. Adik-adik sekolah minggu, apakah mereka mau melakukan yang diperintahkan Tuhan Yesus? Apakah mengatakan seperti ini? Enggak mau. Apa yang mereka lakukan? Angkatlah batu ini. Yesus memerintahkan. Lalu mereka pun mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Lalu adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah, lalu berteriak, Lazarus, dikatakan, Lazarus keluarlah. Itu adalah perintah Tuhan Yesus. Lalu adik-adik apa yang terjadi lagi? Lalu Lazarus yang sudah mati itu adik-adik berjalan keluar dari kubur. Seluruh badannya masih tertutup dengan kain kafan adik-adik. Setelah kain kafan, coba kita lihat ini, coba dulu lihat ini, masih tertutup dengan kain kafan. Ini tadi disuruh buka pintu, ini, lalu masih disuruh keluar, masih pakai ini masih ini nih, pakai kain kafan adik-adik. Lalu terbukalah dari tubuhnya, Lazarus juga hiduplah dia dan berjalan. Dia tadi diperintahkan Tuhan Yesus buka pintunya, lalu mereka membuka. Lalu apa? Lazarus dikatakan bangunlah. Lalu bangun, lalu masih pakai kain kafan adik-adik. Lalu berjalanlah dia. Nah adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita lihat? Maria dan Marta sangat bersukacita dan bertumbuh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tadi dikatakan ya. Lalu katakan, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu. Orang itu jawabnya. Lalu dikatakan ayat 20, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, tetapi percayalah. Menyaksikan itu apa yang terjadi kepada Maria dan Marta adik-adik. Mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengar tadi cerita tadi, kita sudah mendengar tadi ceritanya. Di dalam cerita bagaimana Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Bagaimana Lazarus, Maria, Marta mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan, membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kita lihat juga Maria, Marta berasa bersyukur sekali. Karena apa? Karena mereka melihat kembali bahwa saudaranya telah bangkit dari antara orang mati. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Marta percaya adik-adik bahwa Yesus
memberikan bahwa dia akan bangkit, tetapi dia juga ada satu hal yang paling membuat dia bersuka cita, bahwa Yesus, bahwa saudaranya telah bangkit dari antara orang yang mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini, apa sih yang akan diajarkan kepada kita? Boleh kita lihat, ada yang hadir aja. Diajarkan kepada kita ya ini mengenai iman kita kepada Yesus yang memberikan, bahwa Yesus yang memberikan kekuatan dan menjalani, dan kita akan mampu menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita setiap hari sehingga kita akan mampu menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Contohnya adik-adik sekolah minggu, kalau ada persoalan di rumah, kalau ada persoalan di sekolah, kita akan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Pertolongan itu bisa hadir melalui siapa? Ada persoalan di rumah, persoalan di sekolah, pertolongan itu bisa akan kita dapatkan melalui yang diberikan Tuhan kepada melalui orang tua kita, teman kita, dan teman-teman kita. Nah, adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus telah memberitakan bahwa hidupnya, bahwa ia memberikan hidupnya bagi kita, ya. Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk selalu berpegang kepada Tuhan, ya. Anak sekolah minggu tidak boleh mengandalkan kekuatannya, ya, seketika mengalami kesusahan tidak boleh mengandalkan kekuatannya, tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk selalu berpegang teguh mengandalkan Tuhan, ya, berpegang teguh mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan diajak sama seperti ini dikatakan, sebagaimana Maria dan Marta kembali bersuka cita dan percaya karena saudaranya telah disembuhkan dan bangkit dari antara orang yang mati. Dan kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga diajak untuk mau percaya kepada Tuhan dan berpegang selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan setiap saat, dan kita mau terus percaya kepada Dia. Sekolah minggu, siapakah di sini yang akan selalu berkomitmen bahwa saya dalam kondisi bagaimanapun saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya? Ya, semua. Aku mau bahwa Yesus itu adalah Yesus yang baik, yang akan mampu menolong saya. Semua percaya? Semua. Bahwa Yesus itu adalah Yesus yang sangat luar biasa, yang akan menolong saya dalam kondisi bagaimanapun. Maka orang-orang yang percaya kepada Dia, kita akan selalu dikatakan bersukacitalah. Maria bersukacita, bersyukur dia karena dia telah mendapatkan sukacita yang luar biasa. Yesus memberikan sukacita yang luar biasa kepada dirinya. Nah, adik sekolah minggu yang di rumah, yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu, mari kita selalu bersukacita dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu yang kami dengar diam di dalam hati kami, agar kami selalu bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau percayakan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik sekolah minggu, aktivitasnya nanti akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Baiklah, kita akan menyerahkan persembahan kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian. Di sana nunggu boang Tuhan, parbueni ngoluku nasa kadok nian, sadia margana Tuhan, molosani laju masude dengan basah, jaloma Tuhan sailas marohan. Tanganku namet-met dah Tuhan, nasohe amansari dope halo Tuhan, rohaku
boy pelehono kura belas lirohang jalona Tuhan sailas narohang. Ya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita menyanyikan persembahan kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu, dan pada hari ini kita juga akan tetap menghimbau supaya kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kita masih mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan dari kami guru-guru sekolah minggu tetap mengucapkan salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk prakarya kali ini yang kita butuhkan, yang pertama itu stik es krim. Di sini stik es krim gunanya nanti untuk membuat papan di mana adik-adik meletakkan ayat hafalan adik-adik. Nanti di situ, nanti stik es krimnya adik-adik susun supaya ayatnya bisa adik-adik tempel di situ. Dan stik es krimnya nanti ketika sudah jadi papan, adik-adik bisa tempel di tembok rumah sebagai pengingat adik-adik untuk ayat hafalan adik-adik. Stik es krim yang digunakan di sini boleh yang polos, boleh yang warna-warni, itu sesuai selera adik-adik aja. Semuanya sama-sama bagus. Lalu yang kedua di sini kita butuh lem juga. Di sini mau lem apa aja nggak apa-apa adik-adik, yang penting bisa ngerekatin stik es krimnya nanti. Oke. Lalu ada kertas warna juga, pulpen, pensil, penghapus, dan juga gunting. Nah, gunting di sini nanti gunanya buat memotong kertas warnanya untuk menjadi bentuk-bentuk yang adik mau gunakan untuk menjadi tempat di mana adik menulis ayat hafalan nanti adik-adik. Oke? Oke, untuk pertama kita siapkan stik es krimnya, lalu lemnya. Ya, di sini Abang pakai stik es krim yang berwarna. Lalu pilih warna kesukaan adik-adik jika adik-adik juga pakai stik yang berwarna. Setelah itu kita lem dulu sepanjang stik es krimnya seperti ini. Dilem rata ya adik-adik ya. Seperti ini. Ya. Lalu kita letakkan di sini. Kita ambil satu lagi. Sama seperti tadi kita ratakan lemnya di atas stik es krimnya merata seperti ini. Oke. Lalu kita letakkan lagi di sampingnya seperti ini.
Oke. Setelah itu kita ambil warna kesukaan adik-adik, terserah warna apa aja. Kita tempel di bawahnya seperti ini adik-adik. Seperti ini. Oke. Lalu kita tempel lagi di atasnya seperti ini. Agak zigzag ya adik-adik. Seperti ini. Di atasnya lagi. Lalu di atasnya lagi. Jadi dia sampai tinggi nanti. Untuk warnanya terserah mau sama atau mau beda-beda, itu sesuai dengan kesukaan adik-adik. Lalu untuk ini kan tadi kurang tiangnya. Jadi kita akan bikin tiang lagi di belakangnya. Kita lem lagi. Ya sama rata ya adik-adik. Oke, setelah dilem, ini nanti untuk belakangnya. Ini kita balik dulu adik-adik. Jadi kita bisa tempel dari belakang seperti ini. Kita ambil lagi satu lagi, kita lem lagi. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita balik lagi. Oke, lalu kita bisa melanjutkan untuk menempel stik es krimnya sampai ke atas ya adik-adik. Oke, setelah tersusun seperti ini kita balik dulu. Kita setelah ini akan membuat untuk atapnya, karena ini kan untuk digantung di dinding. Nah, kita ambil satu stik, kita lem lagi bawahnya seperti ini. Oke, lalu kita tempel bagian bawahnya di posisi seperti ini. Oke, lalu kita ambil satu lagi, kita lem juga di bawahnya. Lalu di atasnya supaya nanti yang atasnya bisa ketemu dan bisa rekat satu sama lain. Kita tempel seperti ini. Agak menyilang aja nggak apa-apa. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita diamkan dulu sampai lemnya kering ya adik-adik. Ini kita diamkan dulu sampai lemnya rekat. Ini kita pinggirkan dulu. Lemnya juga kita pinggirkan. Ini kita taruh di samping sini. Sambil menunggu rekat, kita siapkan kertas warna. Oke, ini kita ambil warnanya. Warnanya kesukaan adik-adik aja ya adik-adik. Lalu kita gambar. Gambarnya sesuai dengan kesenangan adik-adik ya adik-adik. Kalau di sini abang mau coba gambar awan. Baik adik-adik, ini setelah kita gambar, mari kita gunting gambarnya sesuai dengan pola yang sudah adik-adik gambar. Lalu kita ambil kertas warna lagi.
Ini terserah ya adik-adik mau gambar apa, gambar aja yang adik-adik suka. Kalau di sini Abang mau gambar hati dan juga bintang. Nah, setelah digambar, nanti di dalam gambarnya di sini nanti adik-adik isi ayat hafalan atau ayat-ayat kesukaan adik-adik, supaya nanti bisa jadi pengingat adik-adik juga setiap bangun tidur atau mau pergi kemana-mana. Nanti kita tulis di sini. Nah, setelah gambarnya sudah adik-adik tulisi ayat-ayat kesukaan adik-adik, nah di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, setelah gambarnya sudah adik-adik tulis di ayat-ayat kesukaan adik-adik, nah di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gambarnya di dalam papan stick es tadi. Nah, di sini kita tempelkan gam